Iya oke guys, bagi sama gue ya karena data gue bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024 ya. Oke, IHSG dalam posisi ya. Ya naik hari ini ya sekitar cukup tinggi. BBRI naik nggak sih? Coba gue lihat. Ah naik juga ya ternyata. Oke ya. Ya gue hari ini pengen bahas lagi saham Adro dan AADI ya. Yang mengejutkan, cukup mengejutkan hari ini Adro yang tiba-tiba naik tinggi 16 persenan gitu ya. Ya. Jadi lo yang kemarin ambil PUPS cuan combo ya. Jadi average Adro lu semakin floating loss-nya makin kecil dan AADI-nya hasil dividennya terus-menerus ARA ya. Jadi lo cuannya double ya. Jadi selamat ya. Nah, ini kita mau analisa dua-duanya ya. Adro sendiri oke. Adro sendiri memang diduga ini dugaan keras gitu ya. Karena dia di endorse oleh salah satu yang dulu ngepom Pani sorry ngepom Arto dan Pani gitu ya. Sehingga konon dia bilang Adro nih bakal diledakin juga gitu kayak brand gitulah kasarnya. Ya memang memang kalau lo lihat transaksi hari ini 1,2 triliun di Adro ini ya. Ya, ya 1,2 triliun di Adro, lu lihat transaksinya mana dulu. Ya, itu memang tidak wajar. Ya, ya tidak wajar transaksinya. Bentar. Ya, oke. Transaksi 1,2 triliun di Adro ini nggak wajar karena Adro itu biasa standarnya cuma 100 miliar. Jadi ada 12 kali lipat dari wajar sehingga dari kewajaran 12 kali kewajaran ya volumenya sehingga diduga memang mungkin aja betul ada silumannya. Ya, silumannya. Nah, silumannya ini pastikan dia juga yang ngambil di PUPS-nya di Adro juga kan. Jadi kemungkinan silumannya ini juga ada di AADI gitu. Ya, potensinya cukup besar ya. Jadi siapapun yang ngangkat Adro hari ini ya kemungkinan dia juga punya barang yang cukup sama karena porsinya sama di AADI. Karena kemungkinan dia ikut ambil di Kumdet PUPS dua-duanya ini. Ya, oke. Okay. Ya, mic gua nih John. Gua pause dulu deh bentar. Pause recording. Ya, ya gua harap mic-nya udah oke. Oke, ya. Jadi diduga silumannya ini ya selain ada di Adro dia juga pegang ADI barengan ya. Nah, oke kita kita akan bahas secara pelan-pelan dulu ya. Oke, yang pertama gua akan bahas AADI dulu ya. AADI hari ini oh ya yang di luar dugaan ternyata barang AADI udah pada masuk hari ini ya. Gue tadi juga cek udah masuk. Ya katanya Selasa, tapi ternyata hari ini udah masuk ya. Dan kelihatannya PUPS udah banyak yang mulai buang barang. Ya PUPS ya 416 miliar. Ini yang dapat PUPS nih udah pada beberapa udah jualan kelihatan ya. Ya. Tapi masih ARA karena masih ada 754 ribu antrian lagi nambah terus di akhir ya. Nah, dia yang baru dapat barang hari ini John kan tukeran nih. PUPS dia jualan ke sini kan. Dia pasti baru dapat nggak mungkin dia ARB-in besok. Kalau menurut gue begitu. Ya. Nah, karena lotnya masih ada 754 ribu ya. Antriannya orang yang masih mau beli dan kemungkinan meningkat lagi besok di hari Selasa gitu ya. Jadi meskipun PUPS dapat barang, lu bisa lihat polanya mirip hari ini. Ya. Jadi kemungkinan menurut gua besok itu untuk AADI ya 70% masih ARA berpeluang ya. Ya 70% ARA, 20% mungkin nggak ARA tapi hijau cukup tinggi ya. 5% merah nggak ARB, 5% doang kemungkinan ARB ya. Nah, ini John sudut pandang gua untuk AADI besok ya. Kemungkinan 70% kemungkinan ARA, 20% ya hijau ya tapi nggak ARA gitu ya, tapi hijau gitu ya kemungkinannya.
5% kemungkinannya merah gitu dan 5% naik untuk besok. Jadi kayaknya masih bisa arah cukup tinggi besok ya. Ya dasar berpikirnya apa John? Ya, karena masih ada 700 ribu antrian. Ya, masih ada 700 ribu antrian di sini. Ya, itu dasar berpikir dari gua. Ya, oke. Ya, oke, itu dasar berpikir gua. Next, kalau lo lihat ini ya, hari ini yang beli di AADI itu broker summary-nya itu ini LG ada 32 triliunnya. Nah, ini karena Pak Boy Tohir dan juga Adaro Strategic Investment semua udah pada tebus hari ini dapat hari ini. Jadi dicatat gini termasuk bosnya Saratoga ya. Jadi bukan karena ada orang beli 32 T bukan ini barangnya udah pindah. Ya, hasil PUPS. Ini hasil PUPS. Ya. Nah, realnya yang beli si ini nih. Ya ini lo lihat kebanyakan juga broker asing ya. Kalau lo lihat broker asing maka kemungkinan besok memang masih naik gitu loh. Jadi cukup gede lah besok masih harap kelihatannya ya. Ini yang jual hari ini juga ini LG juga ya, sama ya. Oke ya, karena tukar pindah barang aja LG. Nah, yang ini nih kelihatan nih. Ini yang dapat barang PUPS hari ini. Ya. Kalau nggak salah yang dapat barang PUPS hari ini udah floating profit 60% ya. Ya, jadi kalau besok naik, gue 60 atau 70 gitu lah. Kalau besok naik sekitar 90%. Kalau besok arah lagi. Nah, nah dramanya ya habis Arabes. Nah, setelah hari Selasa, John, gue jujur nggak bakal terlalu bisa prediksi lagi ya. Jadi gue juga bukan Tuhan, bukan dewa juga, bukan gitu ya. Jadi sesudah hari Selasa, gue nggak bakal terlalu bisa lagi tahu AAD ini bakal gimana. Ya, apakah betul di AADI itu silumannya cukup jago gitu ya untuk ngangkat sampai berbeger-beger, multi-beger? Itu gue pribadi nggak tahu. Ya, jadi gue cuman bilang ya kalau tidak terjadi multi bagger lu yang ngambil di atas-atas gitu ya. Misalnya besok diambil si 10-12 ribu ya. Hampir 12 ribu lah ya. Berapa sih? Besok kalau arah ya ada di 11 ribu ya lu ngambil ya tentunya kan retail yang FOMO besok lu yang baru masuk John hari ini dan juga besok gitu ya. Tentunya gue tahu di pikiran lo kan lo maunya berharap dia arah kan. Nah itu adalah resiko lo masing-masing ya. Lu beli tidak ada yang memaksa. Ya, ini pun demikian juga yang ngantri 750 ribu itu lu juga beli tidak ada yang maksa gitu kan. Hari ini kan laku sekitar berapa tuh? 416 miliar ya, frekuensinya 14 ribu kali dijual ya. 416 miliar itu dapat berapa sih? 400 ya berapa lot gitulah ya. Coba kita hitung aja Ben. 416 miliar lu bagi berapa tadi hari ini ADI ya 9.700 lah ya misalnya. Ya, maka ada sekitar 428 sorry 42 ribu lembar ya atau 428 lot lah yang laku hari ini. Ya betul ya. Iya, sekitar segitu yang hari ini laku di ADI ya. 42 ribu lembar dan ini masih ada sekitar 754 ribu lot lagi ya yang masih menanti menanti untuk laku ya. Jadi kemungkinan ya Mas cukup tinggi John besok masih arah dan kedepannya apakah betul katanya ADI bisa 15 ribu, 30 ribu gitu-gitu. Gue nggak tahu. Jadi gitu ya John ya. Jadi gue benar-benar nggak tahu. Gue juga bukan dewa. Kalau lo misalnya tahu lo ambil Android di 11 ribu atau 13 ribu dan terboncos gitu-gitu, lo resiko sendiri gitu loh. Kalau ternyata memang terjadi kejadian sampai 30 ribu ya udah lo cuan kan seperti itu ya. Resiko ya tergantung apa tanggung masing-masing kan seperti itu kan. Oke. Next hari ini juga Adro yang tiba-tiba naik ke 15%. Nah, yang ngerinya Adro ini adalah tiba-tiba transaksinya tembus 1,2 triliun ya. Ya, 1,2 triliun. Nah, ini John. Nah, yang kemarin ngefir sampai Adro bakal 1.000 1.500 tuh atau gope. Atau yang bilang Adro perusahaan kosong ternyata salah. Kenapa? Hari ini transaksi Adro
Ini CC, MG segala macam. Nah, yang kemarin broker misteri apa sih itu TI pokoknya Cipta Dana itu ya KI nggak beli ya. Nah, si KI ini diduga adalah broker yang dipakai Adro untuk buyback sahamnya diduga. Kalau dia refreshnya aja 2.200 John, dia belinya. Jadi kemungkinan Adro untuk jebol di bawah 2.200 sudah kecil karena dijagain. Dijagain sama si KI itu. Jadi si Adro punya barang di situ. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa tiba-tiba ada CC, MG, AK nih rata-rata broker asing pada hajar. Total 1,2 T di harga ini. Apakah betul ya cerita-cerita yang beredar bahwa ini bakal dijadikan seperti brand Adronya ya? Mungkin aja ya karena 1,2 T memang itu nilai yang besar. Jadi diduga mungkin aja ada siluman ya, siluman yang angkat dua-dua ini. Bisa jadi cukup gede karena ini biasanya memang dana yang cukup. Kayak brand kan sekitar segitu ya, brand ngangkat-ngangkat kan di 500-700 miliar di rank-rank segitu. Nah, ini ada sekitar 1,2 triliun untuk di Adro ya. Jadi peluangnya cukup gede ya. Ya buat lo yang udah dapat Adro dari lama, udah dapat dividen berkali-kali ya mungkin lo tinggal ketawa-tawa doang ngeliat ya cuan bareng dua-duanya Adro dan AAD lu cuan bareng ya. Tapi lu yang baru-baru masuk di pucuk ya, ya itu resiko lo tanggung sendiri seperti itu seperti gue bilang. Ya tidak ada yang memaksa lu beli ya. Gini John, retail mau kita bilang paksa dibilang jangan beli, pasti dia beli. Kenapa? Kebanyakan retail yang penting hijau. Yang penting volumenya gede, hijau, disitulah mereka mencari peruntungan. Mau lu jelaskan gini 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 mereka nggak bakalan. Jadi makanya pecinta gorengan itu tidak akan pernah lenyap. Justru jumlahnya makin bertambah, bertambah, bertambah dan bertambah seperti itu. Nah, jadi kecil ya John menurut gua Adro itu turun ke bawah 2.200 ya kecil. Udah kecil banget sekarang dan peluangnya malah dia bakal terus naik, naik dan naik. Nanti Adro kan dia dapat transaksi 37 T. Nah, ini John ya kemarin. Ya kemarin waktu Adro mau spin off gitu kan AADI, oh banyak fear bertebaran. Wah, jangan-jangan nanti Pak Boy Tohir dan yang lainnya tidak akan ngambil PUPS-nya ini gitu loh. Sehingga Adro akan jadi perusahaan yang hancur. Nggak ngambil jatahnya AADI kayaknya mau dibuang. Teori pertama kan AADI-nya udah jelek nih kayaknya mau dibuang gitu-gitu. Ternyata enggak. Oke, dari hari ini kita lihat bahwa 32T ini membuktikan bahwa mereka ngambil. Berarti mereka yakin dengan prospeknya AADI. Ya. Wah, dulu kan peer-nya beredar bertebarannya gitu kan. Wah, AADI ini kayaknya mau dibuang nih ya. Kayaknya jelek nih prospeknya ya. Makanya dibuang para Kongo. Jadi kayaknya Kongo nggak bakal nebus nih. Pak Boy Tohir nggak bakal nebus AADI. Ternyata enggak. Ya, itu fear yang bertebaran di saat itu. Yang bertebaran keduanya adalah wah Adro-nya jangan-jangan jadi perusahaan kopong gini 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 kan. Wah gini ini udah nggak ada karena mesin pencetak uangnya udah dibuang AADI-nya. Menurut gua dengan naiknya hari ini dan kemarin di broker KI juga nahan harga Adro dan angkat dan ada diangkat. Kemungkinan justru peluang yang terjadi kebalikannya. Nanti kan 41 triliunnya ya hasil PUPS ini kan balik lagi ke Adro, John. Jadi nanti Adro akan mencatatkan keuntungan sebesar 41 triliun. Nah, itu yang bikin harganya meledak lagi ya. Mungkin di harga laporan keuangan terbarunya dibikin meledak lagi. Dan kalau memang ekspansinya dia itu berhasil gitu ya di green energy ini ya dadadadat, ya lo akan cuan double lah. Seperti itu John ya untuk Adro. Ya, untuk Adro lo akan jadi cuan double. Ya, next. Nah ya, jadi kemungkinan Adro kemungkinan besok mungkin akan naik ya. Mungkin, mungkin. Tapi gue nggak tahu pasti berapa persen mungkin. Tapi mungkin nggak setinggi sekarang. Mungkin. Tapi gue nggak tahu juga sih Con ya. Karena ada kalau silumannya dia kuat juga ya bisa naik gede. Kalau silumannya cukup kuat. Ya. Ya intinya Joni ya penutup gue adalah lu yang udah pegang Adro. Apalagi yang udah dari lama ya. Yang bertahun-tahun lalu lu udah terima dividen berkali-kali dan hari ini lu benar-benar menuai. Ya, Adro-nya naik, AADE-nya naik, double. Wah, nggak gampang tuh, John. Nggak gampang. Lo harus lewatin dividen trap dengan fear yang bejibun. Ya, fear yang bejibun dari ini lo nggak gampang ya. Jadi,
Kalau ada orang yang bilang gampang ya buktiin aja kenapa banyak orang yang cut loss, ketakutan segala macam ya. Jadi nggak gampang. Di saham itu prinsip gue ngikutin ala Warren Buffett aja gitu John ya. Yang peraturan pertama don't lose the money, jangan kehilangan uang. Peraturan kedua never forget rule number one, jangan pernah lupa peraturan nomor satu. Jadi keamanan yang utama John ya. Ini penutup gue terakhir ya. Di saham itu ya, yang pertama adalah keamanan dulu. Pastikan duit lu itu tidak hilang. Lu ada di perusahaan yang tepat, yang rutin bagi dividen. Masalah beggar itu belakangan lah, ya nggak? Masalah beggar belakangan, ya. Kalau gue gitu John, kalau gue aman dulu, beggar belakangan. Biasanya pasti dapat kayak kemarin games, tahu-tahu beggar, ya, oh nggak salah 200 atau 300% gitu, gue lupa. Ya, dan hari ini dapat di Adro dan AADI seperti itu ya. Tapi gue tipenya bukan bukan cari yang mana yang bakal beggar besok nggak begitu. Gue cari mana yang aman dulu. Masalah beggar nanti ngikut gitu loh. Nah kalau kan ada orang kebanyakan ya cari beggar dulu. Aman nggak penting lah. Nah ini yang bikin banyak orang boncos. Ya sekali dua kali mungkin lu berhasil gitu kan dapat beggar. Apa percobaan tiga keempat lu kejamin berhasil? Enggak. Nah, jadi meskipun hari ini kalau gue ya, meskipun hari ini lu dapat beggar di Adro, AADI dapat beggar gitu ya, nggak berarti kalau menurut gue ya lu nggak bisa jadikan itu ilmu pasti. Ilmu pasti bahwa wah, tahun depan gue pasti beggar lagi 1000% gitu ya, nggak bisa begitu juga gitu atau 500%. Kalau gue sih begitu, yang penting utamakan keamanan dulu ya. Di sini jangan sampai duit lu hilang. Kalau duit hilang percuma John. Ya. Nah, itu aja John untuk Adro dan ADI ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.